One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana kristal berwarna hijau murni menyala-nyala. Kristal hijau itu adalah kristal yang sangat mengerikan. Konon katanya, kristal itu mampu membuat hati siapa saja terinfeksi, layaknya virus corona yang membuat musuh mati secara perlahan-lahan. Dan yang lebih mengagetnya lagi, keberadaan kristal itu ada di dalam tubuh sang raja burung Kiaroro, burung legenda sang musuh bebuyutan para naga. Rumor mengatakan racun yang dihasilkan bukanlah racun kaleng-kaleng, karena racun itu mampu membuat dewa dan bahkan iblis sekalipun bisa mati dibuatnya. Lalu di suatu hari sang dewa katak yang tahu rumor tersebut sedang melakukan perburuan besar-besaran. Ia melakukan perburuan dan menantang langsung sang raja burung Kiaroro untuk baku hantam dengannya guna untuk mendapatkan kristal hijau yang ia inginkan. Dan bam, suara sambaran petir dahsyat pun terdengar di sana. Raja burung Kiaroro pun terjatuh begitu saja dan mati sepertinya. Bulu-bulu sang raja Kiaroro pun berjatuhan dengan sangatlah cantik, yang menandakan kekalahan telah diterima oleh sang raja burung Kiaroro. Dewa kebajikan yang melihat kekalahan sang raja burung Kiaroro berkata, "Ahai, berat sekali ya, aku kira suhu, ternyata kau cupu. Canda cupu." Lalu sang dewa katak pun terbang untuk mendekati hasil buruannya itu. Dan bam, benar saja apa yang ia cari sama ini akhirnya ketemu juga, sang kristal hijau yang mengerikan. Senyuman sang dewa katak pun terlihat di sana. Lalu dewa katak pun mulai bersiap-siap untuk mengupgrade senjata bulu-bulunya itu dengan bulu sang raja burung Kiaroro. Sang bulu-bulu suci bergabunglah. Dan seng, bulu-bulu suci itu pun menyatu begitu saja dengan senjata kipas sang dewa katak. Lalu ia berkata, "Wow, sugoi, ini terasa lebih baik dari sebelumnya." Kemudian hadiah kedua yang ia dapatkan dari baku hantam yaitu kristal hijau yang mengerikan. Dewa kebajikan yang mendapatkan kristal hijau langsung membawa kristal hijau itu menuju ke kediamannya, di mana ia membawa langsung ke lab penelitian sang dewa. Ia pun mulai menyiapkan air yang mendidih di kuali yang sangat begitu besar. Lalu dia pun memasukkan kristal hijau itu ke dalam air yang mendidih itu, serta melemparkan 10 cahaya bulat ke dalamnya, guna untuk bisa mengupgrade atau mengekstrak sang kristal hijau itu. Lalu sang dewa katak pun mulai merapalkan mantra-mantranya. Cincang keling maduk cingkling cinete. Begitulah ujarnya. Di saat dia merampalkan mantranya, tiba-tiba kilatan-kilatan kuning pun muncul begitu saja. Senjata dari dewa kebajikan pun melayang dengan sendirinya. Kilatan-kilatan kuning itu pun menyambar ke kristal hijau itu. Dan jeder, suara ledakan keras pun terdengar dengan begitu keras, serta kepulan asap pun bermunculan dengan begitu tebalnya. Suara tertawa pun terdengar dari sang dewa. Senyuman jahatnya pun terlihat dari muka sang katak itu. Hahaha, akhirnya ini selesai juga. Dan senjata bulu-bulu pun telah selesai di-upgrade. Serta semua kejadian ini terjadi sebelum baku hantam melawan roh bumi merah. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah ke timeline di mana baku hantam pun dimulai. Baku hantam 4 dewa versus 1 roh bumi merah benar-benar sangatlah dahsyat. Pertarungan yang jelas-jelas tidak adil ini mampu membuat roh bumi merah terpojok begitu saja. Roh bumi yang tak percaya jika situasinya membagongkan akan terjadi kepadanya sekarang, karena semua para dewa yang ada di hadapannya bergerak dan berbuat melebihi kejahatan para iblis. Kukira Baiwan, ternyata bawa kawan. Ahai deh, canda kawan. Kalau tak sanggup maka jangan sok keras bos. Pertarungan 4 dewa versus 1 roh bumi masih saja berlanjut. Tekanan demi tekanan pun dilancarkan oleh para dewa. Sang roh bumi yang jelas-jelas kalah jumlah akhirnya tak bisa bertahan lagi. Dia pun harus menerima serangan dari keempat dewa sekaligus, yang membuat ia terluka begitu parah dan juga berteriak kesakitan. Shit. Kalian para dewa benar-benar sangatlah licik. Kalian semua tak pantas disebut dengan yang namanya dewa. Aku tidak bisa berdiam diri saja. Rasakan ini putaran api sang roh bumi.
Dan bam, serangan putaran api roh bumi itu pun mampu membuat semua para dewa terpental begitu saja, serta terluka cukuplah parah, yang mengakibatkan Dewa Agung, Yuan Yin Yangzu, dan juga Raja Harta Surgawi sudah tak bisa lanjut lagi. Yang tersisa dari mereka semua hanyalah tinggal si Dewa Katak sendirian. Mereka semua sudah baku hantam di perut bumi selama 10 tahun. Katak sialan, kenapa kau masih belum kalah juga? Hahaha, jangan pernah samakan aku dengan para dewa rendahan seperti mereka. Aku ini adalah Dewa Katak yang jelas-jelas berbeda dengan mereka yang sudah kalah begitu saja. Dan kau bisa lihat sendiri kan, jika tubuhku masih mulus seksi bohai tanpa ada goresan sedikit pun. Ya, terserah dirimu lah, Katak bodoh. Dari awal kita baku hantam, aku sudah melihat gaya bertarungmu yang begitu pengecut. Kau dari awal hanya selalu bersembunyi dari belakang 3 dewa yang lainnya. Hah? Kau yakin itu? Aku akui memang kau lebih kuat dariku, roh bumi merah. Tapi otakmu tidak sejenius dan selicik sepertiku. Hei, roh bumi yang hebat. Apakah kau pernah mendengar kristal hijau, si racun yang tak terkalahkan? Rumor mengatakan bahwa kristal hijau itu mampu membunuh dewa bahkan seorang iblis sekalipun. Apakah kau tak merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirimu? Hah? Racun? Apa-apaan ini semua? Kenapa aku merasa sakit di dalam tubuhku? Lalu tiba-tiba sesuatu yang gila pun terjadi pada roh bumi merah. Di mana sesuatu yang gila itu pun menonjol di sana dan keluar begitu saja. Krek. Sesuatu yang gila itu pun keluar dari tubuh roh bumi merah. Yang tiba-tiba keluarlah tangan berwarna hijau, serta keluarlah makhluk hijau yang sangatlah besar. Hei sial, apa-apaan ini semua? Sejak kapan kau melakukan ini padaku? Ya pada saat itulah, saat aku berpura-pura untuk membelamu dan menjadi teman baikmu. Sial, kau begitu licik ya. Hahaha, aku tak peduli akan hal itu. Yang terpenting aku bisa membunuhmu. Dan bam, monster hijau itu pun berhasil menghajar roh bumi merah serta mengalahkannya. Karena itulah roh bumi merah benar-benar benci pada para dewa, serta berencana untuk membantainya. Roh bumi mengakui kekalahannya, tapi bukan oleh para dewa, melainkan oleh racun kristal hijau itu. Efek racun itu tak hanya membuat tubuhku hancur begitu saja, melainkan dia juga berhasil mengambil sebagian kekuatanku ini. Jadi jika aku baku hantam melawannya sendirian, aku yakin aku pasti kalah olehnya. Begitu ya. Aku jujur saja belum pernah mendengarkan kristal hijau itu, ucap Dewa Rulai. Racun gila itu hanya akan aktif 2 kali dan dia sudah melakukannya 1 kali. Jadi aku yakin dirinya tidak akan melakukan dengan gegabah kesempatan yang ia punya. Yang pada akhirnya aku disegel di inti bumi. Sepertinya ini sudah saatnya Rulai, aku masuk ke dalam. Apakah kau butuh bantuanku? Tentu saja Rulai, kau bisa jaga tempat ini. Takutnya Guan Yin lepas kendali. Aku sudah menemukan tempat benih iblis itu berada. Aku masuk terlebih dahulu ya. Benih itu telah menjadi beberapa bagian sepertinya. Aku akan berbicara padamu selalu ya. Saat ini aku sudah melepaskan 1 benih iblis. Sepertinya yang 2 dan yang ketiga sedikit agak lebih lama. Tenang saja, aku akan menjaganya. Di saat mereka masih sibuk menyembuhkan Dewa Guan Yin dari benih iblis, tiba-tiba bam, sambaran petir merah pun muncul di depan mereka, di mana seseorang datang di hadapan Dewa Rulai berada. Dan orang itu adalah Dewa Erlang dan Auze. Hei Tagata, aku tak menyangka kau dan roh bumi merah berkomplotan rupanya. Sial, aku tidak akan bisa memaafkanmu, ucap Dewa Erlang yang berlari serta melompat sambil menghantamkan tombak emasnya pada roh bumi yang sedang mengobati Dewa Guan Yin. Dan bam, serangan itu pun berhasil digagalkan oleh pukulan Dewa Rulai yang secara cepat dan tepat mendarat indah di muka Dewa Erlang, yang membuat Dewa Erlang terpental di sana. Lalu Dewa Erlang yang masih tak terima kembali menyerang lagi sambil berkata, "Hei Tagata, apa yang kau lakukan? Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku mulai serius kepadamu." Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.